Bab 11, perkataan yang selalu menyakitkan. Bu Arumi, istirahat dulu di sini beberapa jam ya. Kalau mau pulang boleh, tapi minimal harus menunggu sampai lukanya agak mengering karena ini lukanya lumayan dalam, jadi kakinya nggak boleh banyak gerak dulu untuk beberapa jam ke depan. Ucap sang dokter setelah selesai menjahit luka Arumi. Iya dok, terima kasih. Balas Arumi. Harusnya Bu Arumi berterima kasih sama suaminya, soalnya kalau bukan suami ibu, mungkin kami akan kewalahan menangani luka ibu. Jelas sang dokter sembari tersenyum ke arah Arumi. Mas Alfian, kalau mau pulang nggak apa-apa, nanti biar aku pulang naik taksi. Ucap Arumi ke suaminya. Alfian terdiam, bingung antara pulang atau menemani Arumi di rumah sakit. Jangan pulang dong Bu, masa istrinya di rumah sakit suaminya pulang? Kalau kamu nggak mau menemani Arumi, biar saya sama Mora yang di sini jagain Arumi. Timpal Deren yang sejak tadi berada di luar bersama anaknya. Nggak usah, Mas Deren pulang aja sama Mora, biar aku aja yang jagain Arumi. Jawab Alfian kemudian. Oke. Deren mengangguk-anggukan kepalanya. Setelah dokter keluar, Deren pun pamit bersama Mora untuk pulang. Tinggallah kini Arumi dan Alfian. Istirahat dulu, aku mau cari minum di luar. Ucap Alfian yang dibalas anggukan oleh Arumi. Ada yang mau kamu makan atau minum? Tanya Alfian ketika hendak membuka pintu untuk keluar. Gak ada mas, kamu aja. Oke. Setelah mengatakan itu Alfian pun keluar. Setelah membeli beberapa minuman dan makanan ringan, Alfian pun kembali ke ruangan Arumi yang kini tengah terlelap akibat obat yang diberikan dokter tadi. Karena bosan, Alfian membuka tas Arumi dan mengambil ponselnya yang ada di dalam sana, lalu duduk pada sofa yang ada di dalam ruangan yang Arumi tempati. Alfian membuka beberapa daftar panggilan masuk, cukup banyak tapi tak ada satu pun nama Yulia di sana. Tiba-tiba Alfian begitu rindu kepada Yulia karena sudah beberapa hari tidak bertemu, karena biasanya hampir setiap hari Alfian dan Yulia bertemu. Hanya saja memang Alfian yang selalu menghubungi Yulia lebih dulu. Yulia sangat jarang menghubungi Alfian karena selama ini memang Alfianlah yang selalu membutuhkan Yulia. Alfian menghembuskan nafas pelan memikirkan Yulia yang bahkan tak sekalipun menghubunginya. Tak lama Alfian pun ikut terlelap di atas sofa dengan ponsel yang masih ia genggam. Saat hampir maghrib Arumi terbangun karena merasa kantung kemihnya sudah penuh dan sudah tak tahan untuk segera ke kamar kecil. Perlahan-lahan ia menggerakkan kakinya karena terasa sedikit kaku akibat ia tertidur dan tidak menggerakkannya sama sekali. Alfian yang mendengar decitan ranjang Arumi ikut terbangun dan melihat Arumi yang kepayahan berjalan, Alfian bergegas membantunya. Kenapa nggak bilang kalau mau ke kamar mandi? Ucap Alfian sembari memapah Arumi untuk masuk ke kamar mandi. Kamu tidurnya nyenyak banget mas, jadi aku nggak mau ganggu. Iya, tapi kalau kamu jatuh terus kenapa-kenapa gimana? Emang kamu khawatir kalau aku kenapa-kenapa? Tanya Arumi iseng. Ya enggak sih, kalau kamu kenapa-kenapa terus sakitnya lama, kan aku yang rugi gara-gara kelamaan ngurusin kamu. Celetuk Alfian asal. Dasar kamu tuh mas. Setelah membantu Arumi ke kamar mandi, Alfian kembali duduk di sofa dan memainkan ponselnya. Mas boleh minta tolong nggak? Tanya Arumi setelah duduk di tempat tidurnya dengan menjadikan bantal sebagai sandaran punggungnya. Minta tolong apa? Aku pengen makan salak tapi aku nggak bisa bukanya, soalnya tangan aku sakit. Arumi mengambil salak yang tadi Alfian beli di luar rumah sakit. Yang luka kan kaki kamu, kenapa tangan kamu yang jadi ikutan sakit? Nggak peka banget sih jadi suami. Ucap Arumi sembari cemberut. Karena malas berdebat, Alfian pun berdiri dan menghampiri Arumi lalu duduk dan mengambil salak yang dipegang Arumi lalu mengupasnya. Nih salaknya, gak usah manja. Alfian menyerahkan salak itu ke tangan Arumi. Nah gitu dong, itu baru namanya suami sayang istri. Ucap Arumi sembari tersenyum. Terpaksa, kata Alfian cuek. Arumi mendesah kesal. Tak bisa dipungkiri setiap kalimat yang keluar dari mulut Alfian selalu membuat hatinya sakit. Setelah 7 hari aku gak akan lagi nyusahin kamu kok. Ucap Arumi kemudian, lalu menaruh salaknya di dalam plastik buah,
karena tak lagi berselera untuk memakannya. Dasar tukang ngambek. Ya gimana nggak ngambek kalau punya suami jahatnya kayak kamu, Mas? Aku nggak minta seumur hidup kamu kok. Aku cuma minta 7 hari aja, tolong perlakukan aku seperti istri kamu yang sesungguhnya. Arumi berbalik membelakangi Alfian lalu merebahkan kepalanya untuk tidur karena sangat kesal. Matanya pun kini berembun akibat terlalu kesal. Sekuat tenaga ia bersikap cuek akan sikap Alfian, tapi tetap saja ia pun selalu terluka akan sikap Alfian. Apa aku harus menyudahi perjanjian konyol ini ya Allah? Ucap Arumi dalam hati. Alfian pun mendesah, karena tak memiliki rasa untuk Arumi. Jujur saja sesungguhnya hatinya sangat malas untuk bersikap baik pada Arumi. Dipaksa sekeras apapun tetap saja ia tak bisa. Ya udah maaf. Sekarang kamu maunya apa? Apa kamu mau aku kupasin semua salak ini? Tanya Alfian kemudian, mencoba mencairkan suasana, mengesampingkan egonya demi memperlancar permintaan Arumi. Arumi berbalik setelah sebelumnya menyeka sudut matanya. Aku mau pulang aja. Ucap Arumi pelan. Istirahat di sini aja, besok kita baru pulang. Kata Alfian. Gak usah, aku mau istirahat di rumah aja. Arumi menurunkan kakinya perlahan lalu mengambil tas selempangnya di atas meja. Ya udah aku bantu. Seketika Alfian menggandeng tangan Arumi, tapi perlahan Arumi melepaskan tangan Alfian. Gak usah Mas, aku bisa sendiri kok. Kata Arumi pelan, lalu mulai berjalan meski masih sedikit pincang. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba tubuh Arumi sedikit oleng dan hampir saja terjatuh jika saja Alfian tak segera menolongnya. Kamu gak apa-apa? Tanya Alfian sedikit cemas. Oh iya gak apa-apa. Arumi perlahan melepaskan diri dari Alfian. Makanya jangan sombong, aku kan udah bilang, biar aku bantu kamu sampai masuk ke dalam mobil. Ngeyel. Coba kalau gak ada aku, lutut kamu bisa berdarah lagi. Ucap Alfian dengan nada sombong. Tak menghiraukan Alfian, Arumi terus berjalan pelan ke depan, membuat Alfian menghela nafas panjang. Salah lagi. Gerutu Alfian di belakang Arumi. Tak banyak protes, Alfian mengikuti Arumi dari belakang karena Alfian menyadari mood Arumi sedang tidak baik, maka dari itu Alfian tak lagi bersuara sampai ke parkiran. Baru setengah perjalanan menuju ke parkiran, Arumi kini terlihat kepayahan untuk berjalan. Beberapa kali Alfian menawarkan bantuan, tapi selalu saja Arumi tolak. Karena kesal campur rasa iba, akhirnya Alfian menggendong Arumi meski tanpa persetujuan dari Arumi. Mas turunin! Bisik Arumi sembari melotot. Gak usah berisik, cukup diem aja sampai di mobil nanti. Alfian tak menghiraukan protes Arumi dan terus melangkah dengan Arumi di dalam gendongannya. Mas! Gak usah protes Arumi. Akhirnya karena malas berdebat, Arumi pun terdiam sampai parkiran. Pasangan yang sangat serasi. Tiba-tiba saja suara seorang wanita yang sangat Alfian kenal membuatnya menengok seketika setelah sebelumnya membantu Arumi untuk masuk ke dalam mobil. Yulia! Alfian cukup kaget saat melihat Yulia kini berdiri di belakangnya dengan raut wajah yang tak bisa ia artikan. Bab 12, Kesengan Ricky. Kalau dilihat dari cara kamu merhatiin dia, kayaknya gak bakal ada yang nyangka deh kalau kamu gak mencintai istri kamu. Ucap Yulia dengan nada sinis. Ini gak seperti apa yang kamu lihat Li, aku cuma nolongin dia aja. Alfian mencoba menjelaskan, tapi secepat mungkin Yulia bergerak masuk ke dalam mobil yang di dalamnya ada beberapa temannya. Li tunggu, aku bisa jelasin ini semua. Ucap Alfian di depan jendela mobil Yulia. Yulia hendak menutup jendela mobilnya tapi Alfian cepat menahannya. Yulia mendesah. Aku gak apa-apa Al, aku gak peduli kamu ngapain aja sama dia. Udah ya, aku sibuk bentar lagi ada pemotretan. Yulia melepaskan paksa tangan Alfian dari jendela mobilnya lalu segera melaju dengan cepat. Li, Yulia tunggu. Teriakan Alfian tak diperdulikan oleh Yulia yang terus melajukan mobilnya. Itu cowok lo yang lo ceritain itu Li? Tanya Arin, teman Yulia. Ucap Yulia cuek. Bukannya lo bilang lo gak serius sama dia? Emang enggak? Terus kenapa lo marah pas tadi ngeliat dia gendong istrinya?
Gue nggak marah, jawab Yulia masih terus fokus menyetir. Semua orang yang lihat ekspresi lo sekarang itu jelas tahu kalau lo lagi marah plus cemburu. Gak, gue nggak marah. Gue cuma lagi males aja ngobrol sama dia, makanya gue tinggalin dia gitu aja. Lagian ya, dia itu nggak bisa hidup tanpa gue, dan gue sih santai aja hidup tanpa dia. Lagian gue juga nggak bisa serius sama dia karena dia itu labil, kekanak-kanakan, udah gitu manja. Bukan tipe gue banget lah. Bukannya lo udah lama ya pacaran sama dia? Dia itu cuma selingan gue dikala gue bosen aja. Gue juga nggak mau kali serius sama anak manja kayak Alfian. Hati-hati Loli, bisa aja nanti saat Alfian tahu kalau lo cuma jadiin dia selingan terus lo ditinggal, bisa jadi lo jadi cinta berat sama dia. Tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain karena dia udah terlanjur kecewa sama lo. Ya nggak mungkin lah, si Alfian itu cinta mati sama gue. Dia bakal ngelakuin apapun yang gue minta. Lagian kalau dia ninggalin gue nggak rugi. Di luar sana banyak cowok yang ngantri mau jadi pacar gue. Tapi nggak ada yang sebaik dan setulus Alfian Loli. Ah, itu sih perasaan lo aja kali. Yih, dibilangin nggak ya Loli? Bodoh. Yulia tidak mengambil pusing perkataan sahabatnya. Tapi tak bisa dipungkiri jika hatinya merasa sedikit cemburu saat melihat Alfian menggendong Arumi masuk ke dalam mobil. Tapi segera ia tepis perasaan itu, karena dia yakin jika Alfian sangat mencintainya. Sementara itu Alfian mendesah kesal saat ini. Dia menyetir mobil penuh dengan kekesalan yang melanda hatinya. Bagaimana tidak, selama ia mengenal Yulia dia bahkan tidak pernah bertengkar sedikit pun. Dan hari ini jelas terlihat jika Yulia sedikit kesal. Tapi dia pun tak bisa berbuat apa-apa mengingat perjanjiannya dengan Arumi. Setelah sampai di depan rumahnya, Alfian pun buru-buru untuk turun dan melangkah masuk dan tak sengaja melupakan Arumi. "Mas Alfian!" teriak Arumi. "Mas?" Karena Alfian tak mendengarkannya, akhirnya Arumi pun keluar sendiri dari mobil dan berjalan pelan. Tak lama Alfian pun setengah berlari menghampirinya lalu membantunya masuk. "Maaf tadi aku lupa," ucap Alfian kemudian. "Kamu lagi ada masalah mas? Aku perhatiin dari tadi kamu aneh." Arumi bertanya karena tadi memang dia tak melihat kehadiran Yulia. "Gak apa-apa." Setelah mengatakan itu Alfian pun mengantar Arumi ke kamar lalu membantunya untuk berbaring di tempat tidur. "Ponsel aku mana? Aku mau pakai sebentar." Arumi mengerutkan dahi lalu menunjuk ke arah tasnya. "Ada di sana," tunjuk Arumi. "Kamu mau apa? Mau telepon Yulia?" tanya Arumi. Alfian tak menjawab tapi segera pergi dari hadapan Arumi setelah mendapatkan ponselnya. Di ruang tamu Alfian terus menghubungi nomor Yulia tapi sialnya nomornya sedang berada di luar jangkauan dan itu membuat Alfian cukup frustasi karena selama ini Yulia tak pernah mematikan ponselnya. "Sial. Ayo Li, angkat." Alfian berbicara sendiri dan masih terus menghubungi Yulia namun tak berhasil. Akhirnya dengan langkah tergesa Alfian masuk ke dalam kamar dan meraih kunci mobil yang ada di atas nakas lalu bersiap untuk keluar. "Mau kemana mas?" tanya Arumi yang melihat gelagat aneh pada suaminya. "Mau keluar sebentar. Mau ketemu Yulia." "Please Arumi, aku lagi gak ada waktu buat berdebat sama kamu malam ini. Aku cuma mau bilang kalau kamu pulangnya larut malam. Tolong kunci pintu dari luar aja," ucap Arumi tanpa nada marah sama sekali. Alfian mendesah panjang. Ia mengira Arumi akan melarangnya untuk bertemu dengan Yulia dan mengajaknya untuk bertengkar seperti biasa. Nyatanya tidak, dan Alfian sedikit menyesal karena telah berprasangka buruk pada Arumi. "Oke." Hanya itu yang dikatakan Alfian lalu secepat mungkin pergi meninggalkan Arumi sendiri. Awalnya Arumi ingin mencegah Alfian untuk pergi namun ia berubah pikiran karena sejatinya sekuat apapun kita mengikat seseorang jika memang tidak jodoh maka tetap tak akan bisa bersama. Akhirnya Arumi hanya pasrah di dalam kamar sendirian memikirkan beberapa hari lagi sisa waktu untuknya dan masih belum melakukan apa saja yang dia inginkan bersama Alfian. Ditambah luka yang ada di kakinya membuatnya semakin murung karena otomatis menghambat pergerakannya untuk menghabiskan sisa waktu yang berharga bersama Alfian. "Woi Al galau amat." Yuda teman kuliah Alfian datang bersama Ido dan Ricky. Datangi Alfian kini.
Mereka berempat memang sering datang. Jika ada salah satu dari mereka yang sedang galau, biasanya Alfian lah yang selalu menyemangati sahabat-sahabatnya jika sedang galau. Tapi malam ini justru dialah yang sedang dilanda galau. Wih, tumben Pak Bos yang galau. Jangan-jangan diputusin Yulia, atau Bu Bos lagi hamil terus minta pertanggungjawaban. Canda Ricky, diiringi tawa oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Gak lucu, sungut Alfian. Cerita Al, sebenarnya lo kenapa? Tanya Ricky yang sejak tadi memang kepo dengan keadaan Alfian. Alfian menghembuskan nafas kesal. Tadi gue dari apartemen Yulia, tapi dianya nggak ada. Udah gitu nomornya nggak bisa dihubungin. Kayaknya dia lagi kesel gara-gara tadi ngeliat gue gendong Army masuk ke dalam mobil. Curhat Alfian. Terus? Tanya Ricky serius. Udah gue coba jelasin pas di parkiran, tapi dia pergi gitu aja. Harusnya gue nggak nemenin Arumi ke kebun binatang. Coba kalau gue nggak ikut pasti nggak akan begini ceritanya. Lalu Alfian menceritakan semua tentang apa permintaan Arumi beberapa hari ini. Harusnya sekarang lo penuhin permintaan Arumi. Dia kan cuma minta 7 hari, dan Yulia pun tahu tentang hal itu. Harusnya dia nggak boleh marah. Lo menyetujui permintaan Arumi karena Yulia juga menyetujuinya kan? Nah harusnya lo sekarang harus lebih fokus ke Arumi. Kata Ido. Kalau gue jadi lo ya Al, gue nggak bakal nyia-nyiain wanita sebaik Arumi. Dari luar aja dia tuh kelihatan baik banget. Gue yakin hatinya pun lebih baik lagi. Buktinya dia bertahan selama 2 tahun meski lo nggak pernah nganggep dia. Kalau gue jadi Arumi sih ogah gue bertahan sama suami macem lo Al. Timpal Ricky. Tahu apa lo? Lo itu bujangan. Belum pernah punya istri jadi jangan sok tahu. Kata Alfian. Tapi bener deh Al. Kalau nanti lo jadi cerai sama Arumi, gue mau deh daftar jadi suaminya. Udah cantik soleha. Udah gitu masih suci karena belum pernah lo sentuh. Dia idaman gue banget Al. Yuda menambahkan dan langsung mendapat toyoran dari Ricky dan Ido. Maunya lo? Ucap Ido dan Ricky serempak. Ambil aja, gue nggak peduli. Ucap Alfian yang kini menyugar rambutnya dengan frustasi. Biasanya seseorang itu berharga kalau dia udah nggak ada. Nah jangan sampai nanti pas Arumi pergi lo baru sadar kalau ternyata lo mulai suka sama dia Al. Sumpah ya, kalau sampai itu terjadi, gue orang pertama yang bakal ngetawain lo sambil keliling kantor. Ucap Ido serius. Gak bakal. Yang ada kalau Arumi pergi gue bakalan hidup bahagia sama Yulia, karena rintangan terbesar gue sama Yulia itu ya Arumi. Semoga aja dia cepet hilang, biar gue bisa bahagia sama Yulia. Ya udah nggak usah galau, mending lo minum ini sekarang biar otak lo bisa fresh. Ricky datang membawa beberapa gelas minuman dan memberi Alfian gelas yang sudah ia tandai tadi. Tanpa banyak berpikir Alfian langsung meraih gelas itu dan menenggaknya sampai habis lalu setelah itu menyandarkan tubuhnya pada kursi yang kini ia duduki. Semakin malam, suasana klub semakin panas begitupun dengan tubuh Alfian yang kini merasa aneh dengan tubuhnya. Alfian mengira ini efek dari minuman yang sejak tadi ia minum, tapi semakin lama perasaannya semakin gelisah. Lo baik-baik aja Al? Tanya Ricky sambil memegang pundak Alfian tapi mengedipkan mata ke arah Yuda. Kayaknya ada yang gak beres deh sama minuman gue. Tubuh gue rasanya panas banget. Keluh Alfian dan mulai ngibas-ngibas ke arah wajahnya. Kayaknya lo kebanyakan minum deh Al. Mending sekarang lo kita antar pulang. Ucap Ricky yang langsung mendapat tatapan protes dari Yuda karena masih ingin tinggal. Tapi secepat mungkin Ricky mengedipkan mata ke arah Yuda dan memberi isyarat kalau mereka harus membawa Alfian pulang secepatnya karena kalau tidak bisa gawat. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membawa Alfian untuk segera pulang. Gila lo Rick! Ucap Yuda berbisik di samping Ricky yang kini mengemudi, sedangkan Alfian di belakang bersama Ido merasa semakin panas. Biarin! Biar dia tahu rasanya surga dunia. Lagian istri cantik begitu dianggurin. Kata Ricky pelan. Gue yang rugilah Rick, harusnya gue yang dapetin Arumi seutuhnya. Kan Alfian udah mau pisah ini sama Arumi. Ih, dasar sahabat gak guna lo. Harusnya kita bantuin Alfian biar dia sadar dan gak bersikap kejam ke Arumi.
Rick, mobil lu AC-nya mati apa? Panas banget. Oceh Alfian sembari terus mengibas-ngibaskan tangannya ke arah wajahnya. Cerewet lo Al, bentar lagi juga nyampe, terus lo bisa adem kalau udah sampai kamar, balas Ricky. Tak lama mobil yang dikendarai Ricky pun sampai di depan rumah Alfian. Lalu mereka membantu Alfian untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah mengantarkan Alfian sampai di depan rumahnya, ketiga sahabatnya pun pergi meninggalkan Alfian. Arumi yang mendengar Dura ribut di luar pun melangkah pelan ke arah pintu lalu membukanya perlahan. Mas Alfian, kamu kenapa? Arumi segera membantu Alfian untuk berjalan meski kakinya masih sedikit pincang. Aku mau ke kamar mandi Arumi, panas, aku mau cuci muka dulu, ucap Alfian. Tak banyak protes, Arumi membantu Alfian untuk segera ke kamar mandi, dan setelah berada di kamar mandi, Alfian segera mencuci wajahnya berkali-kali agar rasa panas di tubuhnya hilang. Kamu kenapa mas? Kamu gak enak badan? Tanya Arumi khawatir. Ambilin handuk Arumi, aku mau mandi, ucap Alfian lalu membuka bajunya di depan Arumi. Tapi Arumi dengan cepat berbalik dan berjalan keluar untuk mengambil handuk tanpa banyak bertanya lagi. AC kamar ini apa rusak? Kenapa masih aja panas? Keluh Alfian setelah keluar dari kamar mandi dan langsung duduk di tepian tempat tidur, tapi anehnya tubuhnya masih terasa panas. Kamu lagi sakit ya mas? Kok jadi aneh gini sih? Arumi menyentuh kening Alfian dengan punggung jarinya, sedangkan Alfian bangkit perlahan untuk mencari baju ke lemari. Berkali-kali Alfian menggelengkan kepalanya yang mulai terasa pusing. Baru beberapa langkah Alfian kembali sempoyongan dan hampir terjatuh. Arumi pun cepat menahan tubuh Alfian dengan posisi memeluk tubuh Alfian dari depan. Alfian pun terdiam sejenak dan menatap Arumi yang kini juga menatapnya. Dan tiba-tiba saja tubuh Alfian semakin menegang karena selama ini dia tak pernah ada di posisi sedekat dan bisa dikatakan Arumi. Karena posisi Arumi yang sekarang Alfian mampu merasakan semua lekuk tubuh Arumi dan itu membuat jiwa lelakinya bangkit. Meski selama ini Alfian selalu menjaga hatinya hanya untuk Yulia, tapi Alfian pun pria dewasa normal yang kapan saja bisa bertinggi. Hanya saja selama ini dia mampu mengontrol. Tapi malam ini entah mengapa sesuatu dalam dirinya benar-benar tidak bisa diajak berkompromi. Arumi melepaskan pegangan tangannya pada pinggang Alfian. Kamu baik-baik aja mas? Tanya Arumi. Jawab Alfian singkat. Ya udah, kalau gitu ayo kita tidur, ini udah malam. Arumi pun berbalik perlahan hendak menuju tempat tidurnya, tapi dengan cepat Alfian menarik tangannya dan itu membuat Arumi hampir terjatuh dan Alfian secepat mungkin meraih pinggang Arumi dan menatapnya intens. Dan entah dapat dorongan dari mana tangan Alfian membuka jilbab Arumi yang memang tak terpasang dengan benar, sehingga membuat Alfian begitu mudah melepaskannya. Rambut panjang Arumi kini tergerai indah dan Alfian mampu merasakan jika rambut Arumi benar-benar sehalus sutra. Alfian menelan ludah saat melihat penampilan Arumi yang bahkan tak pernah ia lihat selama ini. Alfian bahkan melihat dengan jelas kulit Arumi yang seputih susu dan itu membuat pikirannya menjadi liar sekarang. Mas, apa yang kamu lakukan? Tanya Arumi terbata karena kaget dengan apa yang Alfian lakukan saat ini. Arumi jadi menciut kala menatap mata Alfian yang kini jelas berbeda dari biasanya.